Hai semua, kembali lagi di channel saya ya, channel Doyar Haryadi Simanjuntak. Kali ini saya akan mencoba membahas yang namanya external interrupt 0 AVR 328 ya. Jadi saya mau terangkan dulu sedikit ya, supaya kalian paham. Yang pertama itu definisi ya, definisinya si interrupt. Interrupt itu adalah pemutus atau penyela ya, atau bisa dibilang interupsi. Nah kalau misalkan kalian sedang asik ya berbicara dengan teman kalian, lalu ada event, ada peristiwa terjadi, lalu kalian berhenti berbicara pembicaraan tadi, lalu pergi melihat peristiwa apa yang terjadi, setelah itu kembali lagi ke topik pembicaraannya. Oke. Nah, interupsi di sini adalah peristiwa tadi, kalian dengar ya melalui eksternal, lalu kalian pergi ke sana, itu namanya eksekusi interrupt service routine ya. Ini dia, saya tulis interrupt service routine ya. Jadi dia punya program khusus, oke. Lalu balik ke program rutinnya. Program rutinnya itu yang di loop, yang berulang-ulang dieksekusi, ya. Nah, jadi interrupt tadi itu ada dua di Arduino, ya, di AVR 328. Ya, saya katakan Arduino ya AVR sama ya. Ya, AVR 328 ini dipakai di Arduino Nano dan Uno ya. Jadi dia ada dua pada umumnya, bukan pada umumnya, memang dua. Yang pertama itu adalah internal interrupt, yang kedua adalah external interrupt. Ya, jadi bagian video ini yang kali ini saya akan mencoba menjelaskan external interrupt ya. Nanti yang ini ke belakangan aja, ini lebih kompleks lagi. Jadi yang ini kita bahas, tapi setidaknya kalian punya gambaran dulu. Kalau internal software itu bicara tentang timer ya. Ada timer 0, timer 1, dan timer 2, dan macam-macam. Sementara eksternal itu bicara hardware, yaitu di interrupt oleh misalkan push button, sensor ya. Dalam video ini demonstrasinya nanti saya gunakan sensor inframerah, oke. Nah, sementara internal itu bicara tentang timer atau apa istilahnya ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu alarm kira-kira gitu ya. Jadi external interrupt di AVR itu ada beragam jenis ya. Ada yang di reset, ada yang interrupt 0, interrupt 1, PGINT 0, PGINT 1, PGINT 2. Artinya apa ini semua? Kalau dibilang INT 0 itu adalah interrupt 0, yang dimana dia merupakan 8 bit, hitungannya dari 0 sampai 255 kalau dikombinasikan ke software, tapi setidaknya kalian tahu dulu ya tugas dia. Sementara yang ini adalah interrupt 1 yang mengcounting sampai 065.535 yang disebut dengan 16 bit. Yang PGINTO ini adalah pin change interrupt 0 yang sama ya, 8 bit juga. Yang ini pin change interrupt 1, 16 bit. Nah, ini ada juga yang kedua, pin change interrupt 2 ya. Ini 8 bit. Oke. Nah, interrupt di AVR itu secara lengkapnya ada di datasheet, itu berjumlah 26 ya teman-teman. Ini sampai SPM ready. Ini apa nih SPM nih? Store Program Memory Ready. Jadi dia ada 16. Nah, video kali ini saya akan membahas interrupt 0 atau yang kedua ini di vektor nomor 2, INT 0. Kepanjangannya adalah external interrupt request 0. Jadi nama ISR-nya nanti seperti yang tertulis di datasheet ini ya, INT 0. Nah, untuk settingan hardware-nya nanti tuh yang ya kita katakanlah sensor inframerahnya itu, tapi sebelumnya saya jelasin dulu ya. External interrupt itu bisa dipicu atau di-trigger dengan menggunakan dua jenis sistemnya. Yang satu itu adalah pull up, yang satu lagi pull down. Kalau dibilang pull up itu artinya resistornya dihubungkan ke 5 volt, lalu saklarnya atau switchnya itu dihubungkan ke ground. Sementara pull down, switchnya yang dihubungkan ke 5 volt, yang resistornya dihubungkan ke ground ya. Mereka berdua-dua sama. Oleh Arduino di AVR tersebut bisa kita program dia tanpa menggunakan resistor sama sekali.
khusus untuk yang pull up ya. Jadi bisa kita program dengan mengaktifkan pull up. Oke. Saya akan mengaktifkan yang namanya pull up si Arduino ya, karena yang saya gunakan itu adalah sensor inframerah. Dimana sensor inframerah ini kalau dia tidak mendeteksi bernilai 1, kalau dia mendeteksi sinyal dia bernilai 0. Oke. Sekarang kita masuk ke register memori external interrupt 0. Nah, register-register yang mau kita setting nanti itu ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah EICRA, di mana kepanjangannya External Interrupt Control Register A. Nah, karena AVR ini adalah AVR 8 bit ya. Jadi dia punya register memori itu sebanyak 8 bit. Bagaimana cara menghitung 8 bitnya? Dari mana kita tahu? Dari nilai-nilai register ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 ya. Nah, si EICRA ini atau External Interrupt Control Register A ini yang mau kita setting di External Interrupt 0 itu adalah yang bagian yang di sini ya teman-teman. Ada ISC01 dan ISC00. Kepanjangannya apa? Kalau dikatakan ISC itu adalah Interrupt Sense Control. Oke, dimana ini memiliki nilai yang mau kita isikan bisa antara 1 atau 0. Demikian juga yang lain. Ini bisa kita isi 1, ini kita bisa isi 0. Jadi kombinasinya ini bisa menjadi seperti ini. Kalau ISC bisa kita isi 1, bisa kita isi 0 dan 1, bisa kita isi 0 dan 0, bisa kita isikan 1, 0. Dimana ini 1010100 ini punya makna tersendiri. Nah, yang saya akan gunakan itu adalah yang ini. Lebih lanjutnya nanti cek datasheet ya. Yang satu ini kalau dibilang ISC-nya, kita isi ISC01 di setting 1 dan ISC00 di setting 1, maka itu bicara tentang rising edge. Jadi triggernya akan men-trigger ketika dari 0 ke 1, oke? Disebut dia rising edge. Nah, setelah kita isikan tadi si external interrupt control register memorinya ini tadi, yaitu dengan 1, sekarang yang selanjutnya adalah external interrupt mask register ya, AMSK. Nah, tugasnya, tadi yang si EICRA sudah saya kasih tahu ya, tugasnya itu untuk pemicunya jenis apa? Pemicunya apakah pemicu rising edge atau falling edge atau level atau logic low ya, terserah. Nanti lihat di datasheet. Yang jelas saya akan gunakan yang 1 ya. Yang sementara IMSK external interrupt mask itu yang akan kita aktifkan adalah yang sebelah sini, interrupt 0, karena yang kita pakai adalah external interrupt 0. Jadi ini yang kita setting bitnya menjadi 1 ya. Kalau di setting dia bitnya 0, maka dia tidak aktif yang ini. Demikian juga ini, kalau kita setting 1 maka ini yang aktif. Kalau kita setting 0 maka dia tidak aktif. Oke, tugasnya adalah untuk mengaktifkan interrupt 0. Memori selanjutnya yang kita akan setting itu adalah EIFR, yaitu External Interrupt Flag Register. Tugas dia itu adalah untuk menandai kalau terjadi interrupt dengan cara men-setting pertama kali itu dengan 1. Nah, tugasnya adalah untuk mengaktifkan penanda ya. Ketika interrupt terjadi, maka tugas dia adalah untuk dinolkan dirinya sendiri dinolkan, baru dibalikkan ke 1. Tugasnya untuk mendisable atau untuk memulai, bukan disable, memulai interrupt lagi. Setting 1 di setup nanti itu menandakan dia aktif. Lalu pada saat terjadi interrupt dia langsung 0, setelah 0 dia langsung balik ke 1. Itu set bit namanya. Jadi sederhananya EIFR-nya itu kita isikan 1 saja, sisanya biar dia yang urus di ISR nanti. Nah, cara menggunakan external interrupt 0 itu
ada di setup ya maksudnya ya, ini di setup maksudnya. Bisa sih langsung kita gunakan, dia nggak di setup tapi di loop. Cuman yang kali ini saya akan tunjukkan yang di setup. Ini terserah kita sebenarnya setup itu yang dieksekusi cuman sekali ya teman-teman. Jadi pertama itu adalah CLI. Ini adalah program Atomic untuk membersihkan global interrupt. Ya. Jadi lebih sederhana tanpa men-set bit di status register ya. Jadi sederhananya CLI buka kurung titik koma. Nah, setelah sudah bersih, ini tugasnya untuk memastikan semua bit-bit yang mau kita inginkan terset dengan baik ya. Yang selanjutnya adalah EICRA, External Interrupt Control Register A, yang saya katakan tadi. Interrupt Sense Control-nya itu adalah yang rising edge ya. Ya, MSK yaitu yang interrupt 0-nya kita aktifkan, kita setting 1. Lalu EIFR-nya itu juga kita setting 1 untuk flag-nya, nanti sisanya dia yang ngurus, dinolkan baru ke 1. Selanjutnya lagi adalah mengaktifkan global interrupt. Oke. Nah, di sini ada kalian lihat catatan. Catatan ini penting kalau untuk menggunakan external interrupt atau timer interrupt ya. Sangat penting. Yang pertama itu adalah di dalam ISR, apa itu ISR nanti saya kasih tunjuk. Di dalam ISR usahakan programnya sesingkat mungkin, jangan terlalu ribet ya. Jadi terlalu panjang kira-kira gitu, biar dia kan namanya interrupt kan sederhana aja, tinggal seperti kasus yang saya jelasin tadi di awal. Ketika ada event, maka kalian lihat lalu balik lagi. Nah, bisa sih kalau lihat kalian nonton sampai 1 jam, cuman kan ini tidak seperti itu ya di AVR. Yang selanjutnya itu adalah fungsi delay, itu tidak berguna ya, tidak bisa dieksekusi. Kenapa? Karena di interrupt 0, fungsi delay itu sudah dipakai di interrupt 0 yang 8 bit. Jadi biar kalian tahu, delay itu adalah fungsi interrupt ya, timer interrupt 0. Makanya dia tidak boleh digunakan. Kalau misalkan kita mau gunakan delay yang lain bisa, namanya delay microsecond. Kenapa? Karena dia tidak digunakan di interrupt 0. Nah, ini adalah digunakan di interrupt 1. Nanti video selanjutnya saya bahas. Yang selanjutnya lagi catatan yang penting itu adalah variabel yang digunakan di ISR buatlah volatil. Kenapa? Volatil menandakan variabelnya bisa berubah-ubah nilainya, nggak bisa tetap ya. Jadi makanya digunakan volatil. Yang pernah saya tunjukkan itu kan biasanya kalau nggak float, integer, long, bool, baru apa lagi ya? Byte, dan lain-lain. Nah, ini variabelnya standar ya. Variabel yang dipakai di rutin biasa, di loop, dari mana kayaknya. Tapi yang jelas kalau di interrupt, gunakanlah ini dengan cara apakah dia volatil float, atau volatil integer, atau volatil long, atau volatil bool, atau byte, dan lain-lain. Tapi yang jelas harus ada ini depannya. Oke. Gambaran coding yang akan saya demonstrasikan itu adalah input, proses, output, di mana inputnya adalah sensor inframerah, prosesnya adalah interrupt eksternal 0, yaitu yang kita setting tadi di setup. Outputnya adalah LED biru dan LED bawaan. LED bawaan itu ada di pin 13 ya teman-teman. Pin fisiknya itu ada di 13. Tapi kalau di apanya dia di port B5. Kalau di AVR-nya di port B5. LED biru yang saya masukkan itu nanti ada di port D3. Oke, nah gambaran codingnya nanti itu seperti ini kira-kira. Pertama itu paling atas tuh set global variable, itu termasuklah volatil yang saya katakan tadi. Yang selanjutnya adalah void setup. Di setup ini kita akan setip semua yang berhubungan dengan interrupt 0, mulai dari CLI sampai SEI tadi ya. Demikian juga set outputnya, karena yang kita pakai adalah LED biru dan LED bawaan, perlu di set di sini juga sebagai output. Nah, sementara di void loopnya terserah kalian mau seperti apa, tapi yang jelas di demonstrasi saya akan tunjukkan port B5 atau LED bawaannya hidup 50 milisekon lalu mati selama 1 detik. Nah, sementara ISR-nya ini
saya akan mau hidupkan si lampu LED biru port D3, hidupkan. Lalu setelah lepas dari ISR dia mati. Kira-kira algoritmanya atau gambaran cara kerjanya tuh gini. Saya katakan loop kan berulang-ulang ya, dari atas ke bawah, balik lagi ke atas. Nah, ketika misalkan kalian kasih dia interrupt, misalkan saya katakanlah ini ada baris codingnya. Nah, misalkan ini kan baris coding ini kan dieksekusi dari atas ke bawah, baru balik lagi ke atas, eksekusi lagi ke bawah, berulang-ulang, namanya loop, ya kan? Nah, misalkan terjadi interrupt di sini, maka dia langsung lompat ke ISR, di mana ISR buka kurung ini ada alamat namanya vektor. Nama yang tadi yang saya tunjukkan tabel itu, nah itu interrupt 0 underscore vect, maka dia mengaju ke interrupt 0 yang kedua, program memori kedua tadi, vektor yang kedua. Oke. Nah, setelah dia selesai dieksekusi ini, hanya sekali eksekusi aja, ini sama kayak setup, cuman dia di interrupt ya. Lalu balik lagi dia ke dimana tadi dia terakhir dipotong atau diinterupsi. Balik lagi lalu berulang-ulang terus. Oke. Kira-kira begitulah dia. Sekarang kita lihat dulu codingnya seperti apa. Oke. Depan kalian sudah ada programnya ya, sudah saya ketikkan. Ini nggak kita pakai, ini nggak kita pakai. Jadi kira-kira algoritmanya ini saya mau membuat ketika terjadi interrupt ya, saya suruh print di serial monitor ya. Jadi saya aktifkan serial monitor nih, 9600 cukup. Lalu bersihkan interrupt seperti yang saya jelaskan tadi. Ini ACRA, ini external interrupt control registernya saya set dia di rising edge ya, bukan falling edge. Falling edge itu 10. Ini salah ini. Selanjutnya saya aktifkan interrupt 0 karena interrupt 0 yang saya demonstrasikan. Lalu saya aktifkan interrupt flag-nya, kalau terjadi dia otomatis mereset ya. Kembali lagi supaya untuk mengaktifkan atau untuk menandai interrupt selanjutnya. Selanjutnya adalah saya aktifkan global interrupt. Nah, untuk keluarannya itu saya set output di pin D3 ya, port D3 di Arduino. Lalu yang di pin bawaannya ya, yang pin 13 ya, pin B atau pin D13, pokoknya yang 13 lah bawaannya. Lalu saya nolkan si pin 3 itu supaya ya sedikit lebih logika lah, sedikit lebih masuk akal. Oke. Setelah itu saya masuk ke fungsi loop. Nah, di fungsi loop itu saya kasih dia fungsi delay dulu ya, karena kan saya belum jelasi timer counter nanti ya. Jadi saya anggap aja dulu ini kalian seolah-olah sudah mengerti kira-kira gitu ya. Jadi delay ini pun adalah penggunaan timer 0 ya. Timer 0 ini juga timer 0 seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi di loopnya saya suruh pin B ternyata yang pin 13 itu yang bawaan di Arduino Nano. Jadi saya suruh hidup di pin B5, kedip 50 milisekon, lalu mati selama 1 sekon dengan perintah yang seperti ini. Kalau kalian bingung, cek video yang kedua ya, cara manipulasi port di playlist Arduino rahasia Arduino microcontrol. Oke. Selalu saya suruh dia print. Nah, ini nggak ada, ini print A ini nggak ada. Oke, print A nggak ada. Lalu yang ini saya suruh dia matikan si pin D3. Supaya apa? Kita matikan dia supaya kelihatan nanti interruptnya. Kalau nggak kita matikan di loop, maka setelah interrupt dia terus hidup dia di si pin D3 nya. Jadi kita butuh matikan dia supaya tahu kita juga terjadi interrupt atau tidak ya. Nah, yang selanjutnya itu saya akan jelasin yang ini ISR. Tadi sudah saya jelasin apa. Nah, nama interruptnya yang ini. Jadi jangan lupa taruh yang seperti ini ya. ISR itu panjangannya interrupt service routine. INT0 itu adalah menandakan nama interruptnya. Ini INT ini adalah interrupt, yaitu interrupt 0 yang urutan ketiga di tabel tadi ya. 3 atau kedua ya kayaknya ya. Nah, jangan lupa tambahkan FECT, ini namanya vektor. Ini nama fungsi
yang sudah ditaruh di AVR 328 ya, vektor. Kasih tutup kurung, ini buka kurung, tutup kurung, dia tanpa seperti ini, dia bukan fungsi ya. Ya meskipun dia fungsi rutin namanya, cuman dia bedanya yang nggak pakai nama tipe fungsi, dia nggak pakai ini, dan juga dia akhirnya nggak punya ini. Oke. Lalu setelah itu biasa sama ya, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Nah ESR ini artinya dia mendominasi. Kalau ketika ini dideteksi, maka dia aktif. Oke. Ya, dia duluan diprioritaskan maksud saya. Oke, sorry saya sudah ngantuk soalnya. Udah hampir jam 1 malam di sini. Oke, port D-nya saya hidupkan kalau terjadi intrup. Setelah itu saya suruh cetak di serial print line atau serial monitor kalau intrup terjadi. Oke, saya upload dulu nih. Compile dulu deh. Ada error atau tidak? Ya, ternyata berhasil. Udah, saya compile dulu sekali lagi. Lalu saya upload. Selesai, mari kita lihat. Kita tengok serial monitornya. Sekarang saya aktifkan. Lihat. Tuh, terjadi intrup, lampu LED hidup, baru serial monitor. Nampak ya? Langsung di reset. Nah, fungsinya EFR tadi yang ini, mana tadi, external intrup flag register, itu dia akan membalikkan nilai ini nilai yang ini yang dibalikkannya ya. Kalau dia 1 dia mulai, kalau dia ini kan aktif nih, kalau misal terjadi intrup dia nolkan lalu dia satukan balik. Itu guna dia ini, fungsi ini. Nah kalau secara software bisa kita aktifkan juga dia di fungsi loop ya. Nah karena dia sudah kita aktifkan yang ini, maka dia otomatis dia membalikkan lagi ya, di set bitnya namanya. Nah di sini itu terjadi, nggak nampak di sini, cuman dia sudah diprogram oleh Arduino secara atomik. Kalau terjadi dia langsung flip balik ya. Oke, sekali lagi serial monitornya. Saya hapus dulu tuh. Oke, ngerti ya kan teman-teman? Jadi itu dia video saya, mudah-mudahan kalian mengerti. Dengan ini saya harapkan kalian semakin paham menggunakan manipulasi port 1, yang kedua menggunakan intrup, yang selanjutnya membuat program kalian sekompak atau seefisien mungkin. Oke. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan berguna. Jika berguna boleh kalian like, subscribe, klik tombol notifikasi untuk pemberitahuan video saya selanjutnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, kira-kira gitulah. Dah.